Shalom teman-teman semua, apa kabar nih? Di minggu ini kita akan ibadah kembali. Dan tentunya sebelum ibadah kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, pada minggu ini Tuhan kami akan ibadah. Tuhan berkati ibadah ini Tuhan, biarlah Engkau yang memimpin Tuhan ibadah ini Tuhan. Dan juga Tuhan berkati ibadah ini Tuhan, semoga tidak ada yang mengganggu Tuhan dari sinyal atau makhluk apapun yang ingin mengganggu kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Mari kita semua menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Quiero dar la bashir, quiero dar la bashir. Lagi. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. With God the Lord Most High, your hidden glory in creation, your hidden glory in creation, now revealing you are Christ. What a beautiful name it is! It is. What a beautiful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. Hallelujah. The name of Jesus. You didn't want heaven without us. You didn't want heaven without us. Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? Hallelujah. What a wonderful name it is. It is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Full name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. Full name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us. You didn't want heaven without us. Jesus, you brought heaven down. My sin was great. My sin was great. Your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Full name it is.
a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. Name it is. The name of Jesus. Mari kita menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Haleluya. Berkata-kata untuk menyembah namanya. Haleluya. Kami dibaharui selalu Tuhan. Demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana. Mari kita ulangi lagu ini dari awal. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu Tuhan. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan
sempurnakan selalu dalam genap jalanku, memuliakan nama-Mu. Aku mau seperti-Mu Yesus, oh, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Dalam segenap jalanku, dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Hallelujah.
Sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama dalam segenap jalanku. Kau baik, Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik, Bapa, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik, Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Bapa, Engkau baik, Bapa, Engkau baik, Bapa, Engkau baik. Dalam asyik yang enak, dalam
aku menyembahmu, ku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau, aku memujimu, Yesus. Aku menyembahmu, menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau, aku memujimu, aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Ku cinta Kau, Bapa, aku memujimu, haleluya. Menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau, aku memujimu, kami memujimu Bapa. Oh, kami menyembahmu Tuhan, dengan segenap jiwa kami Tuhan, kami memujimu Tuhan. Nyanyi haleluya. Aku cinta Kau, ya teruskan lagi. Haleluya. Yes, kami menyembahmu Tuhan. Aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Aku cinta Kau, yes Jesus. Kami cinta Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hanya Engkaulah Allah dan Tuhan kami Tuhan. Haleluya. Kami mencintaimu Tuhan, kami mencintaimu Bapa. Kami merindukan hadirat-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Haleluya. Oh, kami menyembahmu Tuhan, kami cinta Engkau Tuhan, melebihi apapun yang dari dunia ini Tuhan. Kami mencintaimu Tuhan, kami mengikutimu Tuhan. Haleluya. Hanya Engkaulah Tuhan Allah dan Raja kami Tuhan. Engkau adalah satu-satunya Tuhan yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. Engkau yang selalu menemani kami Tuhan. Di saat kami ada masalah Tuhan, di saat kami menjauhkan-Mu Tuhan, Engkau tetap bersama-sama dengan kami Tuhan. Engkau membantu kami Tuhan. Engkau membantu setiap masalah dan persoalan yang kami hadapi Tuhan di setiap harinya Tuhan. Haleluya. Begitu berjasa Engkau bagi hidup kami Tuhan. Haleluya.
Mari kita ingat seberapa besar, seberapa baik Tuhan kepada kita, dan bagaimana cara kita membalasnya. Apakah kita membalasnya dengan cara yang tidak baik? Sudah berapa kali kita membuat Tuhan sakit hati? Sudah berapa kali kita membuatnya kecewa? Dan pada saat ini adalah kesempatan kita untuk menyembah namanya. Mari kita menyembah Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Kita nyanyikan dengan lembut. Tuhan memperlakukan kita dengan baik, tapi terkadang kita tidak bersyukur dengan apa yang Dia berikan. Yes. Terkadang kita lebih sering untuk mengikuti keinginan daging kita. Lebih sering mengikuti apa yang kita mau dan bukan Tuhan yang mau. Kita harus belajar mengikuti apa yang Tuhan mau, bukan yang kita mau. Buang jauh-jauh kedagingan kita. Memang itu semua sulit, tidaklah mudah. Membuang kedagingan dalam diri kita tidaklah mudah. Selalu ingat, Tuhan selalu membantu kita untuk menjadi lebih baik lagi. Tuhan selalu ada buat kita di setiap masa, setiap waktu, setiap tempat. Tuhan selalu ada bagi kita. Di saat kita ada masalah, Tuhan mendengar, Tuhan mengetahui masalah kita. Tapi terkadang kita merasa bahwa Tuhan tidak menolong kita karena kita tidak mencarinya. Kita tidak mencari suaranya. Kita tidak menemukan suaranya. Mari kita cek diri kita, apakah kita sudah mengikuti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Terkadang kita melihat orang lain yang lebih hebat, yang lebih bisa daripada kita. Orang lain memiliki apa yang kita mau, sedangkan kita tidak. Dan bahkan terkadang kita melihat kekurangan kita sendiri. Kenapa kita berbeda dengan orang lain? Satu hal yang kita perlu tahu adalah Tuhan mencintai kita semua. Meskipun kita tidak mencintainya, Tuhan selalu mencintai kita. Meskipun kita memiliki banyak kekurangan, tapi kita diterima, kita disayang olehnya.
Dia menganggap kita seperti anaknya sendiri. Tuhan tidak memandang fisik. Tuhan tidak memandang kelebihan atau kekurangan kita. Tapi Tuhan melihat hati kita, seberapa dalam kita percaya dan mencintai dan merindukannya. Dan mulai sekarang, cobalah untuk mendengar apa yang Tuhan mau, bukan yang kita mau.
sekarang waktunya kita untuk bangkit. Kita harus siap berperang. Kita harus bersedia. Kita harus bersiap-siap. Kita harus siaga. Kita harus mempersiapkan diri kita. Ini saatnya kita untuk mempersiapkan diri kita. Tidak ada lagi yang namanya malas. Kita harus siap untuk berperang. Seperti tentara yang siap kapanpun. Seperti tentara yang sudah berjaga-jaga, yang sudah berwaspada. Kita harus siap untuk berperang di segala keadaan. Walaupun itu berat, tapi kita harus melakukannya. Itu karena Tuhan Yesus.
Yesusku, Rajaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas hadirat-Mu Tuhan. Dan kami sudah menyembah-Mu Tuhan. Kami sudah memuji nama-Mu Tuhan. Dan waktunya kami Tuhan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berikanlah kami telinga seorang murid Tuhan yang ingin mendengar, ingin belajar dan ingin menerima nasihat-Mu. Dan juga berkati Ko Happy yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Berkati dia Tuhan, berikanlah dia hikmah Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau yang beracara Tuhan saat nanti firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman, senang sekali kita ketemu lagi di hari ini. Dan pastinya kita akan membahas sesuai dengan tema kita, Be Sober, Put on the Breastplate and Helmet. Oke, ayatnya yang ditampilkan di browser kemarin adalah 1 Tesalonika 5 ayat 8. Ya, dan kita akan bahas. Oke. Nah, teman-teman semua. Oke, pada 1 Tesalonika 5 ayat 8 bahasa Indonesia mengatakan ini, tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar berbaju zirakat iman dan kasih, dan bertopongkan pengharapan keselamatan. Oke. Nah, teman-teman, kalau kita mau melihat lebih dalam lagi, di sini pada bahasa Indonesia khususnya pada CV, but we belong to the day. Okay, so we must stay sober and let our faith and love be like a suit of armor. Our firm hope that we will be safe is our helmet. Oke. Okay? Nah, jadi benar dikatakan bahwa kita ini belongs to the day. Kita ini adalah orang-orang yang memang ditetapkan untuk siang hari gitu, bukan untuk yang malam hari, tapi untuk yang siang hari. Oke, hari yang memang matahari itu ada, bukan untuk kegelapan. Oke, kita lihat pada kalimat pertama ini menekankan tentang identitas kita sebagai anak-anak terang, sebagai orang siang. Oke, juga ayat yang sama, perkataan Paulus juga di Efesus 5 ayat 8, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi kamu sekarang adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Okay. Si EV-nya ngomong seperti ini. You used to be like people living in the dark. But now you are the people of the light because you belong to the Lord. So act like people of the light. Nah, jadi di sini jelas-jelas Paulus menekankan bahwa betapa pentingnya kita yang saat ini. Dulu kita memang orang-orang kegelapan. Tetapi setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita itu adalah orang-orang terang. Karena kita adalah orang-orang terang, maka dikatakan kita harus hidup seperti orang-orang terang itu harus hidup. Oke. Lebih lanjut, Rasul Petrus juga menekankan pentingnya hal ini pada 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang kerajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberikan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar kepada terangnya yang ajaib. Nah, teman-teman, jadi di sini Petrus menekankan bahwa kita ini adalah orang-orang yang telah dipanggil dari kegelapan pada terangnya Tuhan yang ajaib. Dan kita memiliki suatu ketetapan yaitu untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Oke, nah ini yang harus kita garis bawahi bahwa kita dipanggil keluar di kegelapan pada terang. Mungkin kita masih berkata, ya saya masih lemah, masih terjebak dalam dosa, tapi ingat kita adalah anak-anak terang. Selalu ingat bahwa kita itu adalah anak terang. Ya, sehingga kita bisa meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa kita, karena ada terangnya Tuhan dalam kita. Dan pastinya, Paulus tekankan penting untuk kita sadar ketika. Nah, sadar itu bahasa Inggrisnya adalah sober, atau be sober. Oke, di sini menggunakan pada ayat ini 1 Tesalonika 5 ayat 8 menggunakan bahasa Yunani adalah nephomon. Oke. Nephomon ini merupakan subjuntif presence aktif dari kata ganti orang pertama jamak dengan kata dasar adalah nepho. Nah, kalau diartikan berdasarkan King Dictionary, nepho ini adalah be sober, be well balanced, self control. Jadi bagaimana seseorang itu untuk menjadi sadar, untuk memiliki keseimbangan di dalam hidup, dan juga bisa mengendalikan diri. Nah, ini penting nih.
Karena salah satu buah roh juga pengendalian diri ya. Terus juga dari Strong Dictionary di sini dikatakan nepo ini adalah of uncertain affinity to abstain from wine atau keep sober, that is juga secara figuratif atau dikatakan be discreet, be sober and watch. Nah, jadi kita harus ingat bahwa pentingnya kita untuk menjaga kesadaran diri kita, ya, dan juga untuk mengamati. Oke, sober sendiri teman-teman, atau ya bahasa Indonesia sadar, bahasa Inggris sober, menurut Merriam-Webster artinya itu ada sparing in the use of food and drinks. Nah, arti pertama saya nggak akan bahas. Oke, perhatikan arti yang ketiga, unhurried calm. Bagaimana seseorang itu menjadi tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, dan dia bisa tenang. Juga dikatakan di sini, nah, diperhatikan di ayat di poin ke 6, showing no excess or extreme qualities of fancy emotion or prejudice. Jadi bagaimana seseorang itu bisa menjaga dirinya dari menunjukkan emosi-emosi atau prejudice atau langsung menilai seseorang. Jadi dia bisa menahan dirinya akan hal itu. Ya. Terus kalau ayat yang di poin 2 nya, marked by sedate or gravely or earnestly thoughtful character or demeanor. Oke, jadi kita harus benar-benar melihat, ya, memiliki karakter yang harus bisa benar-benar memikirkan segala sesuatu sebelum bertindak. Oke. Nah, teman-teman, kenapa sih kita mempelajari baju zirah dan topeng keselamatan? Jujur, ketika hari Senin kemarin dia lagi berdoa, gitu kan, tentang apa yang harus di-sharing, dan Tuhan menaruh ayat ini sangat kuat sekali. Bahwa pentingnya kita sebagai orang percaya untuk mengenakan baju zirah dan topeng keselamatan ini. Baju zirah dan topeng keselamatan adalah 2 poin yang sangat penting. Kenapa? Nah, kita akan bahas kenapanya ini. Dan ini pastinya ayat ini benar-benar cukup sangat urgent sekali ya. Apalagi kita lihat kondisi saat ini, di masa-masa saat ini cukup signifikan. Pergerakan yang sangat signifikan, bahkan bisa dibilang ada shifting yang sangat kencang dan sangat drastis yang terjadi belakangan ini. Nah, hal-hal ini kita kalau tidak ada baju zirah dan topeng keselamatan, kita bisa tergoyangkan. Khususnya baik dari sisi pengetahuan dan dari sisi tentang keyakinannya kita, dari imannya kita. Seperti apa itu kita akan bahas nanti. Oke. Nah, baju zirah dan topeng keselamatan kita pelajari karena pertama adalah senjata rohani. Itu ada di Efesus 6 ayat 14 dan ayat 17. Ya, Efesus 6 ayat 14 dan 17. Oke. Di situ jadi dikatakan berikat pinggangan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Berbaju zirahkan keadilan ya. Lalu dikatakan lagi, dan terimalah ketopong keselamatan. Oke. Lalu yang kedua dikatakan, Nabi Yesaya mengatakan bahwa itu merupakan baju zirah keadilan ini merupakan baju zirah dan ketopong keselamatan juga merupakan pakaiannya Tuhan saat penghakiman dan penebusannya Israel. Oke. Ia menggunakan keadilan sebagai baju zirah dan topeng keselamatan yang ada di kepalanya. Jadi Tuhan juga menggunakan ini saat penghakiman dan penebusan. Oke. Dan juga kita bisa lihat di Efesus 6 ayat 11, senjata rohani ini berfungsi untuk bertahan kepada muslihat iblis. Oke, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ini sangat penting sekali ya teman-teman semua ya. Agar kita bisa bertahan terhadap tipu muslihat yang iblis pergunakan di sekitar kita. Ya. Dan pastinya kalau kita mau melihat tentang yang namanya baju zirah ini melindungi apa sih? Nah, ini gambarnya. Ingat, baju zirah zaman dulu itu hanya melindungi bagian depan, bagian belakangnya tidak. Oke, makanya Tuhan berkata, Tuhan mengutus murid-muridnya berdua-berdua, betul ya? Tuhan mengutus murid-muridnya berdua-berdua. Tujuannya apa sih berdua-berdua? Jadi bisa saling membackup satu sama lain, satu ngadep depan, satu ngadep belakang. Jadi saya menjaga. Oke. Nah, baju zirah ini melindungi organ tubuh kita yang pertama adalah jantung atau heart bahasa Inggrisnya ya. Nah, fungsi jantung ini adalah memompa seluruh tubuh. Betul ya, yang belajar biologi atau IPA. Nah, pertama kita sadar pada Amsal 4 ayat 33 bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Terus juga Matius 15 ayat 18,
Tetapi apa yang keluar dari mulut orang berasal dari hati dan itu yang menjadikan orang. Nah, kita harus berhati-hati dengan hati kita. Oke. Banyak yang bilang hati ini jadi ada di daerah bawah, harusnya di bawah perut ya. Tapi hati di sini bahasa Inggrisnya bisa diartikan sebagai jantung karena heart itu juga artinya jantung. Nah, hati ini harus kita jaga. Oke, jantung ini kalau berhenti kan orang itu ternyata udah nggak bernafas ya. Jadi jantung ini tidak boleh berhenti. Artinya benar harus kita jaga dengan waspada. Ketika jantung kita mulai berhenti, ya kematian yang ada. Gitu. Makanya penting sekali untuk memperhatikan hatinya kita, jantungnya kita. Dan ingat, ketika hati kita atau jantung kita terkontaminasi, maka bisa membuat kita ini menjadi orang ya mulutnya itu tajam, mulutnya itu berkata-kata yang negatif dan bikin orang gampang kepahitan dan segala macam. Nah, ini kita harus jaga hati kita. Biasanya karena kita kepahitan, tanpa kita sadari hati kita terkontaminasi dan kita berbicara pada orang lain juga hal itu juga kata-kata yang kita keluarkan bagi orang lain juga kata-kata kepahitan. Nah, ini harus diwaspadai saat ini. Oke, lalu juga paru-paru. Nah, paru-paru fungsinya kita tahu semuanya untuk menukar oksigen ya. Oksigen dengan karbon dioksida yang dibawa darah ditukar di paru-paru dan pastinya itu ngomongin soal bernafas. Kita tahu bahwa doa adalah nafasnya orang Kristen. Lagi Paulus secara khusus menulis dalam 1 Tesalonika 5:17, tetaplah berdoa dikatakan Paulus. Satu ayat isinya tentang tetaplah berdoa. Jadi kita harus waspada, kita harus ingat bahwa penting sekali untuk berdoa. Berdoa harus dilakukan apapun situasimu dan kondisimu. Kalau kita bilang bahwa saya lagi ada masalah, saya lagi beban berat, saya lagi ini. Firman Tuhan apa? Jadilah tenang, kuasailah dirimu, dan berdoalah. Jadi kita harus jadi tenang. Menjaga hati kita juga kondisi harus tenang, harus tetap sadar, dan berdoa. Ya teman-teman, apalagi kita tahu COVID pun menyerangnya adalah paru-paru. Jadi secara bukan cocokologi bahwa COVID itu nyerangnya paru-paru, terus saya lagi bahas tentang organ tubuh. Si baju zirah ini melindungi paru-paru, bukan nggak ada cocokologi, tapi ada kaitannya yang saya mau, ini seperti analogi, bahwa iblis, dia berusaha menyerang sumber pernafasan, kayak COVID, dia menyerang salah satunya adalah paru-paru, rusak paru-paru. Ketika paru-paru rusak, artinya orang tersebut nggak bisa lagi bernafas dengan baik. Ketika dia nggak bisa bernafas dengan baik, ya, maka organ tubuh yang lain pun akan pasti drop. Betul dong, nggak ada suplai oksigen. Makanya zaman sekarang orang berbondong-bondong membeli alat pengukur oksigen, oksigenometer kalau nggak salah namanya. Taruh di jari telunjuk, terus cek kadar oksigennya berapa di dalam darah. Nah, ini sangat perlu kita waspadai. Sama, kalau ketika iblis itu pertama kali menyerang kita, bukan menyerang membuat kita itu gak percaya Tuhan, loh. Tidak, tetapi dia mulai membuat kita kehilangan nafasnya kita, yaitu doa. Dia menyibukkan kita. Banyak orang sibuk dalam pelayanan, tapi belum tentu dia memiliki gaya hidup di doa. Nah, ini kita harus waspadai. Khususnya para pelayan Tuhan, teman-teman yang khususnya di home, yang melayani, ingat, kita boleh melayani. Tetapi kalau jam doamu kurang, lebih baik bertobat. Lebih baik perbaiki semua dan kasih tahu saya, dan lebih baik saya akan mengatur untuk kalian bisa sabar, saya pribadi, karena doa ini sangat penting. Iblis akan menyerang konsentrasi kita di dalam doa. Hubunganmu sama Tuhan akan diserang iblis. Apalagi Nabi Daniel mengatakan bahwa hari-hari ini iblis akan berusaha menyingkirkan korban sehari-hari. Artinya apa? Ada korban harian, yaitu adalah saat teduhnya kita, waktunya kita sama Tuhan akan diserang iblis. Dia akan berusaha membuat kita tidak ada waktu bagi Tuhan. Dengan alasan apa? Sibuk kerja, kalau nggak kerja nggak ada duit gitu kan, apalagi di masa saat ini. Terus apalagi teman-teman, selain sibuk kerja, oh iya saya sibuk ngurusin tante nitipin ponakan, atau kita bilang, oh saya sibuk dengan ada aktivitas ini, ketemu si ini, ada acara ini, ada acara itu. Tuhan kasih kita 24 jam dalam sehari. Masakah untuk luangkan waktu bagi Tuhan aja nggak bisa. Apalagi kalau kita bilang Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Kata Tuhan, Adonai ini artinya dia adalah Allah yang maha besar, pencipta semuanya. Dia adalah Tuannya kita. Ketika kita berkata Tuhan, berarti kita bilang bahwa dia adalah Tuannya kita. Kalau yang namanya kita adalah budaknya dan dia adalah Tuannya, artinya seharusnya jadwalnya kita mengikuti jadwalnya Tuhan. Betul, teman-teman? Kalau kita menomorsekiankan Tuhan, artinya Tuhan bukan jadi Tuhan dong. Kita jadi Tuhannya.
Ya, jadi kalau kita bilang Tuhan yang sudah Tuhan, maka kita harus pastikan prioritas pertama adalah Tuhan. Ayo, siapa yang bangun tidur itu langsung mencari HP, bukan mengucap syukur masih bisa hidup. Ayo, oke. Saya dulu sempat tergantungan sama HP ketika bangun tidur, cari yang pertama dicari itu bukan yang mengucap syukur saya sama Tuhan ya, thank you God gitu kan. Yang pertama kali cari adalah HP, mana HP, terus lihat notifikasi gitu kan, notifikasi apa aja. Nah ini kita harus mulai sadari, oke. Nah ketika saya di Solo ini pun ya baru kali nih saya ngalamin di rumah saudara gitu kan, ternyata sinyalnya susah segala macam dan akhirnya bikin saya agak kayak hopeless, kayak aduh ini koneksi semua gimana, aktivitas saya gimana. Nah di sini saya baru sadar bahwa iblis berusaha mengganggu konsentrasi kita yang harusnya ke satu titik berubah menjadi titik yang lain. Oke. Nah jadi dari situ baru ketahuan bahwa bahwa ini ternyata HP ini tanpa disadari kayak saya udah bergantung sama HP. Oke. Ya memang kalau bisa dibilang alasannya adalah karena keperluan zaman now, semuanya apapun dikit-dikit adalah berhubungan sama internet gitu ya. Jadi kalau nggak ada internet ya nggak bisa. Mungkin kita bisa bilang seperti itu, tetapi ini juga seperti warning bagi kita bahwa kalau sampai tiba-tiba betul yang dikatakan dalam Wahyu 13 itu, bahwa ketika tanpa menggunakan tanda itu, kita tidak bisa berjual beli. Artinya kita tidak bisa membeli makanan kita. Kalau kita nggak pakai chip, lalu bagaimana respon kita? Apakah kita akan langsung mundur dari iman kita? Karena hanya demi dapat chip ya kita bisa makan dan minum. Ataukah kita akan tetap stand bahwa apapun resikonya ya saya hadapi. Karena kan kita bergantung dengan makanan dan minuman ya. Atau siapa yang kuat puasa lebih dari 40 hari ada, saya 50 hari aja butuh anugerah teman-teman. Oke, nah kita lanjut. Dikatakan lagi bahwa di sini adalah pentingnya baju zirah melindungi perut. Oke, kita lihat di gambar ini bahwa dia sampai ke perut. Nah, teman-teman, pada Filipi 3 ayat 19 dikatakan begini. Kesudah mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Oke. Nah, bagi banyak orang tanpa disadar perutnya itu menjadi Tuhannya. Karena untuk artinya apa? Keinginan daging, kebutuhan jasmaninya mereka. Yang penting bisa makan, yang penting mereka bisa memuaskan keinginan perut. Ya udah, banyak orang berantem itu hanya karena untuk makanan, teman-teman. Nah, bagaimana dengan kita nih? Apakah kita mencari makanan atau seperti apa? Mengutamakan makanan atau seperti apa? Ini yang perlu kita sadari dengan baik, teman-teman semua. Oke, kemudian adalah di sini saya mengajak teman-teman melihat bahwa di sini baju zirah ini, teman-teman, baju zirah ini dikatakan sama Paulus pada 1 Tesalonika 5 ayat 8 ini, berbaju zirah kan iman dan kasih. Ada iman dan kasih. Oke. Nah, kalau di Efesus 6 ayat 14 dikatakan berbaju zirah kan keadilan. Oke, jadi ada iman, kasih, dan keadilan. Kalau bahasa Inggrisnya bukan keadilan, tapi bahasa Inggrisnya adalah righteousness. Nah, kalau dari bahasa Yunaninya itu juga ngomongin tentang kebenaran, teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman semua, kalau kita mau bicara tentang hal ini berbicara begini, teman-teman. Di hari-hari ini, apakah kita mau menjaga hati kita, nafas kehidupan kita, dan perut kita itu dengan kebenarannya Tuhan? Atau kita lebih mencari sesuatu yang memuaskan telinganya kita? Di dunia ini banyak kebenaran. Tapi kebenaran mana yang sesungguhnya gitu, sumber aslinya. Nah, ini sangat penting bagi kita. Jadi kita harus mencari kebenarannya Tuhan. Itu apa? Yang ada di Alkitab, firman Tuhan. Kalau kita cuma mencari nubuatan, tapi kita tidak mau melandaskan firman Tuhan, kita juga bisa dibelokkan. Oke. Belum nama Mbak Yu gitu kan, melakukan ramalan. Nah, ramalan itu kan kayak nubuatan. Tapi sumbernya siapa? Sumbernya bukan Tuhan, bukan kebenaran firman Tuhan. Jadi apa yang kita cari, teman-teman? Dasarnya apa di dalam kebenaran itu? Dasarnya kita harusnya firman Tuhan. Oke, di sini dikatakan righteousness. Oke. Jadi bagaimana suatu kebenaran itu menjadi seperti gaya hidupnya kita. Oke, teman-teman. Selain itu pula tentang iman dan kasih. Oke, kita coba singgung tentang iman dan kasih.
Pada 1 Korintus 13 ayat 13 dikatakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar diantaranya ialah kasih. Nah, menuju di hari-hari akhir ini, teman-teman, tanpa iman dan tanpa kasih kita bisa hopeless. Ya dong. Sedang kalau kondisinya lagi begini, banyak yang down, bisnis down, segala macam, bahkan yang di PHK segala macam, kita masih punya iman nggak bahwa kita punya Allah yang besar yang bisa memelihara hidup kita, yang mencukupi segala pengeluaran kita. Nah, apakah kita yakin nih kalau kita masih ada iman ini? Belum lagi soal kasih. Hari-hari ini kasih itu akan semakin dingin, teman-teman. Oke. Nah, ini sangat penting, teman-teman. Kita harus sadar bahwa firman iman itu dekat dengan diri kita. Itu ada di dalam mulut dan di hati kita. Cuma, tergantung dari seberapa jauh kita mendengarkan firman. Kita lihat di Roma 10:17. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Sejauh mana kita membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, sejauh itulah iman kita bertumbuh. Kalau kita jarang saat teduh, jarang baca Alkitab, ya iman kita masih seperti itu, nggak bertumbuh. Jadi iman dimulai dari mendengarkan firman Tuhan. Jadi pastikan kita saat teduh. Oke, lalu teman-teman semua, oke, di sini juga kita bisa lihat di Roma 12 ayat 3, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan padaku, aku berkata pada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah pada kamu masing-masing. Di setiap orang itu kadar imannya berbeda-beda. Jadi saya nggak bisa paksa teman-teman untuk memiliki iman seperti saya, dan teman-teman juga nggak bisa paksa untuk saya mengikuti imannya teman-teman. Oke. Ada beberapa teman-teman yang mereka bilang mereka percaya Roh Kudus, tetapi mereka imannya ya sudah gitu. Mereka ibarat tidak mau melihat karya-karya roh, ya it's okay. Tetapi kalau saya pribadi, saya percaya Roh Kudus masih bekerja sampai saat ini dan dimanifestasikan lewat karya-karya roh. Oke. Nah, kalau ada orang-orang yang mau ikut percaya bersama saya, silahkan. Kalau yang nggak mau ikut, ya it's okay. Gitu. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa soal semua orang harus punya iman yang sama. Tidak, tetapi masing-masing ada kadar ukuran imannya. Ada kadar ukuran iman masing-masing. Tetapi saya percaya dengan sangat pasti, kalau kita bergerak di dalam iman yang sama, bahwa Yesus itu Tuhan, dan kita memiliki dasar Roh Kudus yang sama, pneumatologi yang sama, kita akan bergerak bersama-sama. Di dalam semangat Pentakosta pastinya, teman-teman. Ya. Yang sangat penting lagi, teman-teman, Paulus menekankan dalam Roma 14 ayat 23 bahwa dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Nah, ini yang paling penting nih. Kalau kita belum yakin kita nggak memiliki iman tentang nubuatan, ya jangan gitu. Karena itu sama aja dengan dosa. Ya. Jadi pastikan lakukan segala sesuatu dasarnya iman. Dan pastinya teman-teman, Paulus juga menekankan dalam 1 Korintus 2 ayat 5, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi kepada kekuatan Allah. Oke, kasih tahu teman-temannya, teman-teman, sebelah kiri kananmu senggol, katakan jangan bergantung sama hikmat manusia. Oke. Kita tidak bisa mendengarkan hanya pengajaran-pengajaran yang biasa saja, tapi kita butuh bergantung sama kekuatan Allah. Kalau banyak orang mengajarkan firman Tuhan bagus, tetapi ingat, kita membutuhkan kekuatan Allah. Firman itu tidak hanya tertulis, tapi firman itu juga ada kekuatannya, ada kuasanya, teman-teman. Oke, Paulus juga menuliskan ayat bahwa sebab kerajaan Allah bukan berdasarkan perkataan saja, tetapi juga kuasa. Oke, harap diingat baik-baik, ada kuasanya, teman-teman. Nah, banyak orang akan kandas imannya karena menolak hati nurani yang murni. 1 Titus 1 ayat 19 ya, teman-teman ya. Jadi kita harus pastikan diri kita tetap memiliki hati nurani yang murni dan memiliki iman di dalam Roh Kudus kepada Tuhan Yesus Kristus, ya. Dan pastinya selalu menguji diri kita, apakah diri kita tetap memiliki iman yang murni, sesuai di 2 Korintus 13 ayat 5. Saya tahu juga teman-teman bahwa bukan 1 Titus ya, 1 Timotius 1 ayat 19 ya. Kemudian dari 1 Timotius 6 ayat 20 tentang pentingnya kita, ya, ayat 20 dan 21 ya, tentang pentingnya kita untuk
menghindari omong kosong yang tidak suci dan bertentangan yang berasal daripada apa yang disebut pengetahuan. Karena kalau kita terus berdebat tentang pengetahuan, lama-lama kita bisa menyimpang dari iman kita. Oke. Sekarang kita bilang bahwa ya sepertinya kesannya ibaratnya pengetahuan itu lebih tinggi daripada iman, daripada Tuhannya kita. Apakah Tuhan dan iman itu, pengetahuan dan iman itu bisa berjalan sejajar? Nah, ini yang harus dipastikan. Oke. Buat saya pribadi, iman di atas pengetahuan, tetapi iman bisa dibuktikan lewat pengetahuan. Ya. Jadi harus diingat baik-baik. Dan hindari perdebatan tentang iman atau pengetahuan. Oke, karena itu bisa membuat kita berbelok, menyimpang dari iman kita. Oke. Lalu ingat bahwa tanpa iman kita itu bisa mundur daripada Tuhan dan Tuhan tidak berkenan pada kita. Itu ada di Ibrani 10:38. Dan satu hal lagi teman-teman, Yakobus 2:20, bahwa iman tanpa perbuatan adalah hal yang mati. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa saya memiliki iman tapi nggak ada perbuatannya. Kita bilang bahwa kita memiliki iman bahwa Roh Kudus itu masih bekerja, tetapi nggak ada perbuatan yang menunjukkan bahwa kita yakin Roh Kudus itu bekerja gitu. Nah itu juga bahaya. Oke. Lalu juga teman-teman, tentang kasih sendiri, Tuhan Yesus sendiri yang ngomong bahwa di Matius 24:12 bahwa hari-hari ini maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ini sangat penting bagi kita, khususnya kita yang berkata bahwa kita orang percaya. Kita harus memiliki kasih yang murni, kasih yang hangat, dan karena kita adalah terang, betul. Kita harus membawa kasih ini pada orang-orang. Dan yang paling penting teman-teman, bahwa Tuhan Yesus ngomong di Yohanes 5:42, tetapi tenang, kamu kau tahu bahwa dalam hatimu kamu memiliki kasih akan Allah. Kasih pada Allah ini sangat penting. Kenapa kasih pada Allah ini penting? Karena ya di Markus 12:30 dan 31, tentang hukum terutama dan hukum yang kedua. Hukum terutama itu kasihlah Tuhan. Kasih pada Tuhan adalah hukum yang paling utama yang harus kita miliki. Kalau kita nggak bisa mengasihi Tuhan, ya bagaimana? Apalagi kalau kita nggak bisa mengasihi sama kita. Kalau yang sama yang terlihat kita nggak bisa mengasihi, Tuhan kita juga nggak bisa mengasihi, teman-teman. Dan kasih itu pastinya adalah tindakan. Oke, kasih itu adalah tindakan dan merupakan perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Nah, kemudian kalau kita mau bicara tentang ketopong keselamatan, nah ini gambarnya teman-teman bisa lihat, ini ketopong keselamatan kayak helm. Oke. Nah, di sini kalau di salah satu Tesalonika ini dikatakan bahwa berketopongan ke pengharapan keselamatan, tadi iman, pengharapan dan kasih. Oke. Nah, kali ini ngomongin pengharapan. Kalau tadi ngomongin iman dan kasih, kali ini ngomongin pengharapan. Betapa pentingnya kita memiliki pengharapan. Khususnya orang-orang yang percaya bahwa kita akan memiliki kehidupan setelah kematian, yaitu bersama-sama Kristus. Nah, hari-hari ini, akan banyak orang yang membuat kita itu lama-lama tidak memiliki pengharapan akan hal ini lagi. Nah, ini kita harus waspada. Nah, kita lihat di 2 Korintus 11:3. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati pada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dan dilicikannya. Nah, ini sangat penting teman-teman. Ketopong keselamatan itu ngomongin untuk menjaga pikiran kita. Mindsetnya kita. Bahwa betapa pentingnya kita menjaga pikiran kita biar kita tidak diperdaya sama si ular seperti yang dialami oleh Hawa. Bahkan di 2 Korintus 3:14 dikatakan bahwa pikiran mereka telah menjadi tumpul. Dan itu menyelubungi setiap mereka. Ini ngomongin orang-orang Yahudi ya. Orang-orang Israel. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja tanpa menyingkapkannya. Artinya apa buat kita saat ini? Kita bisa bilang bahwa kita membaca firman Tuhan, tetapi kalau kita nggak ada penyingkapan atau tidak ada pewahyuan, kita nggak bisa memiliki pikiran Kristus atau pikiran yang bertumbuh, yang ada pikiran kita tumpul. Jadi kalau kita cuma saat teduh doang teman-teman, kita tidak minta pewahyuan dari Tuhan, ya kita nggak mengalami firman itu. Jadi pastikan dari kita ketika kita saat teduh, mengerti kebenaran firman Tuhan, mengalami pewahyuannya Tuhan. Nah, dikatakan juga di Filipi 2:5 teman-teman, bahwa penting sekali untuk kita menaruh pikiran dan perasaan kepada Kristus Yesus. Jadi pikiran kita itu harus sama dengan pikiran Kristus. Jika kita memutuskan kayak saya
Ketika kita memutuskan bahwa kayak saya memutuskan, oke, Tuhan sekarang saya mau bekerja seperti apa gitu kan. Nah, kalau saya menggunakan kehendaknya saya akan berusaha untuk terus mencari pekerjaan. Tapi apakah jalan ini sesuai dengan apa yang Tuhan mau apa tidak? Namun ketika saya pergumulkan, sampai saya butuh konfirmasi banyak orang segala macam, dan melihat lagi nubuatan-nubuatan yang pernah disampaikan pada saya, baru saya tahu bahwa oke, ini jalannya Tuhan untuk saya tidak bekerja lagi. Nah, bagaimana dengan diri kita? Apakah kita memiliki pikiran Kristus ini? Kita mengalami, mencoba menyamakan pikiran kita dengan pikiran Kristus. Atau kita menggunakan pemikirannya kita, yang menganggap bahwa, oh seperti ini. Tapi kita nggak mencoba untuk mencari konfirmasi, mengembalikannya kepada firman Tuhan itu sendiri. Oke, teman-teman. Nah, lalu teman-teman pastikan juga bahwa hari-hari ini banyak orang yang hidupnya tidak tertib. Mereka membawa kita pada hukum sunat atau hukum yang tertulis atau ibaratnya kayak humanisme. Kayak ini di Titus 1 ayat 10. Nah, hal ini, pemikiran-pemikiran konsep-konsep ini malah bisa menyesatkan pikirannya kita. Oke. Terus teman-teman di Yakobus 2 ayat 4 juga dikatakan, bukankah kamu telah membuat perbedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran jahat. Nah, ini kita mesti waspada teman-teman. Karena tanpa kita sadari, bisa saja kita mulai menghakimi orang lain dengan pemikirannya kita. Jadi jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan ya. Karena ketika kita meleset, pikiran kita bisa jahat. Dan kita bisa menilai seseorang. Dan kita mulai berasumsi sama seseorang. Oke. Jadi berhati-hati dengan asumsi. Oke. Berapa banyak yang pernah berasumsi tentang saya, oh kok Happy itu pasti seperti ini, orangnya, oh seperti ini. Tapi masalahnya bukan asumsinya itu salah atau benar, bukan. Itu seperti kita mengambil bagiannya Tuhan untuk menilai seseorang. Dan itu berhati-hati karena itu bisa kita menjadi hakim dengan pikiran yang jahat. Dan hati kita itu mulai tidak murni lagi di hadapan Tuhan. Hati yang murni ini sangat penting untuk kita bisa kuat di dalam iman dalam menghadapi hari-hari ini, teman-teman. Oke. Nah, yang pasti inilah kebenaran firman Tuhan yang saat ini bisa saya sampaikan. Dan saya mengajak setiap teman-teman untuk, yuk, mari teman-teman semua untuk kita tinggal di dalam Tuhan. Kenakan, kita mulai menjadi sadar akan segala sesuatu, mulai mengamati semuanya. Ya khusus yang ramai soal vaksin seperti apa. Bukan masalah betul gak sih vaksin ini membuat kita menyembah setan, bukan hal itu. Tetapi bagaimana kita bisa meyakini ini. Oke, teman-teman. Dan bagaimana kita bisa berjalan sesuai dengan jalannya Tuhan. Oke. Dan kita bisa sadar tentang apa yang kita alami dan sadar tentang apa yang Tuhan inginkan. Bagaimana kita bisa menjaga hati kita, menjaga tentang kehidupan doanya kita, waktunya kita bersama Tuhan. Dan bagaimana kita bisa menjaga yang namanya komunitas kita, persekutuan kita. Kita tidak meninggalkan persekutuan Roh Kudus itu. Karena Tuhan aja mengutus kita berdua-dua, tidak sendiri-sendiri. Jadi penting sekali untuk kita berjalan bergandengan dengan komunitas. Kita butuh keluarga, nggak ada orang yang sangat berjalan sendirian. Dan betapa pentingnya juga teman-teman buat kita untuk berjalan dan hidup bukan untuk kepentingan perut kita, melainkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Oke, saya tahu kebutuhan kita, kalau kita nggak ada duit, kita nggak bisa bayar ini, bayar itu, beli ini, beli itu. Saya tahu. Tapi yang jadi masalah, apakah Tuhan tidak bisa memenuhi hidup kita? Kalau kita bilang Tuhan kita itu hidup, dan kita hidup di dalam jalannya Dia, masakah Tuhan nggak bisa memelihara kita? Dari akhir tahun sampai kemarin saya selalu mengatakan pentingnya kita mengenal Immanuel, Allah yang beserta kita. Kalau kita bilang Allah beserta kita, harusnya segala hal yang kita alami, Dia ada. Dan Dia bisa membantu kita mengatasinya. Jadi kita harus ingat pentingnya hal ini. Kita hidup bukan untuk perut, kita hidup bukan untuk mamon. Tapi kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Amin. Dan teman-teman semua, sangat penting sekali untuk satu hal, menjaga pikiran kita. Menjaga cara kita berpikir. Menjaga diri kita dari asumsi-asumsi. Menjaga diri kita, pikiran kita dari menilai orang lain, menghakimi orang lain.
Dan bahkan banyak orang-orang hari-hari ini, bahkan sangat banyak kebenaran-kebenaran teori-teori, sampai dibuat jurnal, tapi isinya itu bisa menyesatkan kita. Apalagi kalau kita tidak mengalami firman Tuhan itu, tidak mengenal firman Tuhan itu. Seperti yang pernah saya bahas juga, khususnya di pesan tentang Natal kemarin, bahwa banyak orang yang mencoba mencari untuk memuaskan telinga. Nah, ini bahaya. Ketika kita mencari yang untuk memuaskan telinga, membuat kita menjadi meninggalkan jalannya Tuhan. Dan juga teman-teman yang pernah saya bahas juga, bahwa ada masanya untuk orang-orang itu dibuat untuk mengikut hanya banyak pengajar-pengajar ini hanya untuk mengajarkan hal-hal yang menyenangkan, atau ibaratnya hanya memberikan kata-kata motivasi saja, tapi melupakan dasar. Contohnya bahwa dikatakan bahwa kita bisa melakukan ini, kita bisa mengalami, tapi kita nggak diajarkan bahwa bukan kita, melainkan Roh Kudus, sesuai di Zakaria 5. Ya teman-teman semua, jadi ayo saya encourage setiap kita untuk datang pada Tuhan, terendahkan hati kita dan kita mencari Tuhan lebih lagi, untuk kita terus mengenakan ketopong keselamatan itu. Artinya kita menjaga pikiran kita lewat membangun hidup kita. Ya teman-teman, kita siapkan jawaban kudus. Tuhan, untuk setiap roti dan anggur dimanapun kami berada, Tuhan sucikan dan kuduskan di dalam nama Tuhan Yesus. Pakai untuk kemuliaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Teman-teman, angkat rotimu. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya pada murid-muridnya, dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kami percaya Tuhan bahwa roti inilah tubuhmu, tubuh yang korbankan bagi kami. Tubuhmu inilah tubuh kemuliaan, dan segala organ tubuh kami yang bermasalah digantikan dengan organ tubuh yang baru ini. Dan setiap kelemahan dalam tubuh kami juga digantikan dengan kekuatan yang berasal pada tubuhmu, Tuhan. Di dalam nama Yesus kami terima tubuhmu ini. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan tubuh Kristus ini dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Ya teman-teman, kita angkat anggur. Sesudah itu yang mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya pada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku dan perjanjian yang tumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kami mengucap syukur Tuhan atas darah yang kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan atas darah pengampunan dosa ini. Terima kasih Tuhan atas darah perjanjian ini Tuhan. Kami percaya Tuhan oleh darah Yesus ini kami diampuni, kami disucikan, dikuduskan, dan dibenarkan. Kami percaya Tuhan oleh darah Yesus ini Tuhan, kami dilepaskan dari setiap kuasa kegelapan apapun, dilepaskan dari setiap ikatan kami, ikatan dosa Tuhan. Oleh darah Yesus ini Tuhan kami dimurnikan, oleh darah Yesus ini kami disembuhkan dan ditahirkan. Setiap virus, bakteri apapun yang dalam tubuh kami disembuhkan oleh darah Yesus ini Tuhan. Setiap penyakit apapun juga disembuhkan oleh darah Yesus ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas darah-Mu ini Tuhan. Setiap ikatan-ikatan perjanjian kuasa gelap juga dibatalkan oleh kuasa darah Yesus ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terima darah Yesus ini dengan iman Tuhan. Bukankah ucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur dan bersuara dengan darah Kristus. Amin. Mari teman-teman kita minum darah Kristus. Yes. Ya teman-teman kita mengucap syukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu Tuhan yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih ya Allah. Teman-teman, kita mau angkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Tuhan, terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan kami terima berkat dari imam tadi Tuhan. Dari berkat yang tertulis pada Bilangan 6 ayat 24 dan sampai 26 ini kami telah terima dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, berikan kami kekuatan-Mu Tuhan. Berikan kami untuk semakin mengenal-Mu Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Biar kami semakin bisa sadar Tuhan bahwa hari-hari ini sudah sangat kritikal dan kami sadar akan kehadiran Engkau. Untuk kami sadar apa yang Engkau mau sampaikan pada kami Tuhan. Bahwa kami Tuhan untuk bisa semakin mengenal kebenaran-Mu Tuhan. Untuk kami bisa semakin mengenal kasih. Untuk semakin memiliki iman Tuhan. Dan agar kami bisa menjaga hati kami dan penuh kewaspadaan Tuhan. Dan Tuhan tuntun kami Tuhan untuk kami mengalami metamorfosa pikiran kami Tuhan. Untuk kami menjaga pikiran kami Tuhan. Sehingga kami tidak cepat berasumsi atau cepat mengambil penghakiman pada orang lain atau menilai orang lain Tuhan.
Ajar kami Tuhan untuk kami terus Tuhan mengamati diri kami Tuhan, untuk mengunci diri kami Tuhan, untuk kami lebih lagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami berkati Tuhan setiap para orang yang terus berdonasi untuk home ini Tuhan. Kami berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Biar berkat Tuhan turun atas mereka berlipat ganda di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berterima kasih Tuhan atas anugerah-Mu Tuhan, khususnya untuk di mana Engkau menjaga dan memelihara kami. Dan kami juga berkati Tuhan Mas Pri yang memberikan tempat untuk hamba bisa siaran ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Biar berkat Tuhan turun, kasih-Mu turun Tuhan di atas hidup beliau. Dan terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Kami tulang dan kami berdoa kepada Allah Bapa. Cinta kasih pada Tuhan Yesus dalam keseluruhan daripada Allah Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Dan bye-bye semuanya, sampai jumpa kembali. Dadah, dadah, dadah.